Baru tadi malam eh, saya memperhatikan salah satu grup WA yang saya ikuti, di mana ada sedikit perdebatan tentang salah seorang anggota grup yang mengupload video. Menurut saya tidak, karena pertimbangan hemat kuota saya tidak pernah membuka video, tapi melihat rentetan ya semacam perdebatan atas video yang diunggah tersebut, akhirnya saya sedikit membuka video dan langsung di situ terlihat Mr. Zulhas, Ketua Umum PAN yang notabene adalah Menteri Perdagangan, itu sedang memberikan segepok uang. Tidak tahu jumlahnya berapa, tapi kalau misalnya itu berjumlah 30 juta, maka ya saya langsung berasosiasi dengan bagaimana seandainya saya itu bisa mengumpulkan uang sejumlah itu. Maka sebagai buruh tani yang setiap hari saya mentreatment dengan luasan kurang lebih 2000 meter persegi ini, untuk 1 tahun penuh saya belum bisa menjangkau jumlah yang diberikan kepada cucu Bung Zulhas ya. Ini bukan masalah iri atau tidak, ini sekedar satu deskripsi bahwa betapa kesenjangan di Indonesia itu masih sangat perlu diperhatikan. Nah, ini kaitannya nanti dengan our next presiden, yaitu Mr. Prabowo, yang kemarin sempat berkeinginan untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Nah, ini momen yang saya kira sangat tepat untuk merealisasikan cita-cita Mr. Prabowo yang menurut saya mulia karena ingin mati syahid. Saya sebagai buruh tani yang sebetulnya lumayan istimewa untuk kategori buruh tani, misalnya dibandingkan dengan buruh tani sebelah, ini apalagi ini jauh lebih sulit untuk mengumpulkan uang sejumlah yang diberikan oleh Zulhas kepada cucunya. Jadi 1 tahun penuh bekerja pun itu belum mampu menjangkau jumlah itu. Sekali lagi, kalau asumsinya 30 juta, apalagi kalau lebih, itu pun honor upah yang taruhlah saya terima dalam 1 tahun, tidak saya kurangi sedikit pun untuk konsumsi apapun, itu belum bisa menjangkau apa yang diberikan oleh Bung Zulhas kepada cucunya. Ini apalagi buruh tani yang sebelah. Saya termasuk kategori buruh tani yang istimewa karena di sela itu saya boleh istirahat, boleh ngerokok, dan upah saya jauh bukan jauh ya, lebih banyak dibanding upah buruh tani yang dari ujung sana sampai ujung sana, itu saya lebih baik pengupahannya. Ini kalau balik lagi kepada cita-cita mulia Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin, maka ini adalah momen yang tepat untuk Mr. Prabowo. Kalau kemarin saya sempat mengusulkan ya, kalau saya sebagai rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang kita cintai bersama ini, adalah meminta Mr. Prabowo untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945
terkhusus pasal 33. Usul saya panggil Mr. Mahfud MD yang pernah menyatakan bahwa kalau mafia tambang itu berhasil kita atasi, maka seluruh penduduk Indonesia itu bisa menerima 20 juta tanpa kerja. Bisa kita bayangkan pengabaian pasal 33 itu dampaknya sangat serius. Maka kalau mafia tambang sebagaimana yang dibayangkan oleh Mr. Mahfud MD itu bisa diatasi, maka persoalan kesenjangan ini minimal bisa dikurangi. So Mr. Prabowo, you have to back to our constitution. Pasal 33 baik ayat 1, ayat 2 maupun ayat 3 itu mau tidak mau Mr. Prabowo harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita Anda untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin itu mudah-mudahan terkabul. Salam konstitusi.